لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Part kedua. Jenis pelaksanaan haji. Sebelum kita masuk kepada jenis pelaksanaan haji, kita harus mengetahui apa perbedaan umrah dan haji. Semua ritual umrah, yaitu tawaf, sa'i, dan bercukur atau tahallul, cukup hanya dilakukan di dalam Masjid Al-Haram. Sedangkan ritual haji adalah terdiri dari ritual umrah tadi, ditambah dengan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontarkan jumrah di Mina, bermalam selama di sana selama beberapa hari. Ibadah umrah bisa dilakukan kapan saja berkali-kali dalam sehari karena durasinya cukup pendek. Sedangkan ibadah haji hanya bisa dikerjakan sekali dalam setahun. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana durasi ibadah haji sepanjang 5-6 hari lamanya. Jadi, karena ibadah umrah dan haji punya irisan satu dengan yang lain, atau lebih tepatnya, ibadah umrah adalah bagian dari ibadah haji. Maka, terkadang kedua ibadah itu dilaksanakan sendiri-sendiri dan terkadang bisa juga dilakukan bersamaan dalam satu ibadah. Sehingga dalam pelaksanaannya terbagi 3 cara. Yang pertama, haji qiran. Secara bahasa, qiran kalau kita perhatikan bermakna menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, seseorang berihram untuk umrah sekaligus juga untuk haji. Seseorang dikatakan melaksanakan haji dengan qiran, manakala dia melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan sejak mulai dari berihram. Dalil praktek menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah dibenarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabawi berikut ini. Adapun syarat melaksanakan haji qiran sah jika terpenuhi di antaranya sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan. Pertama, jamaah berihram untuk umrah dan berihram untuk haji. Sebelum memulai tawaf, kemudian tatkala memasuki kota Mekah, jamaah melakukan tawaf kudum, tawaf di awal kedatangan di Mekah. Lalu kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dilakukan untuk umrah dan hajinya sekaligus dengan satu sa'i tanpa bertahalul, tetapi masih dalam kondisi berihram, dan tidak halal baginya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram hingga nanti datang masa tahalul di tanggal 10 Zulhijjah. Selesai sudah haji dan umrahnya secara bersamaan. Namun yang perlu menjadi perhatian pada jenis haji ini, karena kemudahannya tadi melakukan 2 hal dalam satu waktu, maka dia wajib membayar dam. Membayar dam ini dengan menyembelih hewan kurban, seekor kambing, 1/7 sapi atau unta pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari Tasyrik. Jika tidak mampu, maka dia wajib berpuasa di tanah suci selama 3 hari dan di tanah air selama 7 hari. Kedua, haji ifrad. Dari segi bahasa, kata ifrad adalah bentuk masdar dari akar kata afroda yang bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Ifrad ini secara bahasa adalah lawan dari kata qiran yang berarti menggabungkan. Dalam istilah ibadah haji, ifrad berarti memisahkan antara ritual ibadah haji dan ibadah umrah, sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak ada tercampur atau bersamaan dengan ibadah umrah. Sederhananya, orang yang berhaji dengan cara ifrad adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umrah. Kalau orang yang berhaji ifrad ini melakukan umrah, bisa saja, tapi setelah selesai semua rangkaian ibadah haji. Cara pelaksanaannya, setiba di Mekah, jemaah melakukan tawaf kudum atau tawaf di awal kedatangan di Mekah. Kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah untuk hajinya tersebut tanpa bertahalul. Lalu menetapkan diri dalam kondisi berihram. Dalam keadaan ini, jamaah tidak boleh melakukan segala hal-hal yang diharamkan ketika berihram.
Jadi dia tetap dalam keadaan berihram hingga datang masa tahallul, yakni pertanggal 10 Zulhijjah. Setelah jamaah melepas pakaian ihramnya dan boleh menggunakan pakaian lainnya jika jamaah melakukan ibadah umrah, kembali lagi dengan ihram lagi. Haji ini tidak perlu membayar dam. Jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji berasal dari Indonesia, terutama yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Sebab semenjak jamaah tiba di Mekah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga tiba hari raya Idul Adha atau setelah pelontaran Jumrah Aqobah. Yang ketiga, haji tamattu, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji inilah yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jamaah haji Indonesia. Mengapa tamattu dikenal dengan istilah bersenang-senang? Ketika jamaah haji menjalani haji ifrad, maka sejak dia berihram dan mikot sampai selesai semua ritual ibadah haji, mereka tetap harus selalu dalam keadaan berihram. Padahal berihram itu ada banyak pantangannya. Kita dilarang mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Dan khusus bagi laki-laki, tentunya sangat tidak nyaman dalam waktu berhari-hari, bahkan bisa jadi berminggu-minggu hanya berpakaian 2 lembar handuk tanpa pakaian dalam. Dan lebih tersisa lagi bila musim haji jatuh di musim dingin yang menusuk, maka jamaah haji harus melawan hawa dinginnya hanya dengan 2 lembar kain sebagai pakaiannya. Mungkin bila jemaah haji tiba di tanah suci pada hari-hari menjelang tanggal 9 Zulhijjah tidaklah mengapa. Tetapi seandainya jemaah ikut rombongan gelombang pertama, di mana jemaah sudah sampai di Mekah dalam jarak 1 bulan dan hari Arafah, tentu sebuah penantian yang teramat sangat lama dan panjang, khususnya dalam keadaan berihram. Maka jalan keluarnya yang paling ringan adalah melakukan haji tamattu, karena selama masa menunggu itu tidak perlu berada dalam keadaan ihram. Sejak tiba di kota Mekah, begitu selesai tawaf, sa'i dan bercukur, sudah bisa menghentikan ihram. Lepas pakaian yang hanya 2 lembar handuk, boleh melakukan banyak hal, termasuk melakukan hubungan suami istri. Meski harus menunggu sampai sebulan lamanya di kota Mekah, tentunya tidak mengapa karena tidak dalam keadaan ihram. Karena itulah haji ini disebut dengan haji tamattu, yaitu bersenang-senang. Karena kemudahannya, maka melaksanakan haji tamattu mendapatkan denda berupa membayar dam, menyembelih seekor kambing, 1/7 sapi, atau 1/7 unta. Bila tidak mampu, maka boleh mengganti dengan berpuasa 10 hari, 3 hari dikerjakan selama berhaji dan 7 hari selama pulang ke tanah air. Pembahasan berikutnya, wajib haji. Ihram. Ihram niat masuk untuk menunaikan haji dan umrah dari mikot. Ia merupakan rukun haji dan umrah. Di dalamnya terdapat makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kata mikot berasal dari kata menjadikan tempat atau waktu tertentu. Ibadah haji memiliki mikot zamani atau waktu tertentu. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sementara mikot makani adalah memulai niat haji di tempat tertentu, di mana pelaksanaannya tidak sah kecuali pada waktu dan tempat tersebut. Jamaah haji yang melewatinya berihram dari sana atau di sekitarnya, baik penduduk setempat maupun yang lainnya. Berikut lokasi tempat mikot yang sudah ditentukan Nabi SAW. Yang pertama, Zulhulaifah, tempat mikot penduduk Madinah, sekarang dikenal dengan Abyar atau Bir Ali. Jika menjadi gelombang pertama jamaah haji Indonesia melalui mikot ini. Yang kedua, Zatu Iraq, tempat mikot penduduk Irak dan penduduk Timur, sekarang bernama Az-Zaribah. Tempat mikot yang ketiga, Juhfah, tempat mikot penduduk Syam, Mesir, dan Maroko, serta Afrika Utara, sekarang bernama Rabi. Mikot berikutnya, Qarnul Manazil, tempat mikot penduduk Najd, sekarang bernama As-Sa'il Al-Kabir. Mikot terakhir adalah Yalamlam, tempat mikot penduduk Yaman dan Tihama, sekarang bernama As-Sadiyah. Mikot ini juga merupakan mikot yang dilalui oleh jamaah dari Asia seperti Cina, Jepang, India, dan juga gelombang kedua Indonesia. Rukun haji yang berikutnya adalah mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah dengan mengumpulkan 7 buah batu untuk melaksanakan wajib haji yang ketiga, yaitu melontar Jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana cerita pelemparan ini adalah inspirasi dari kisah Nabi Ibrahim kepada syaitan yang mencoba menggoda Nabi Ibrahim. Untuk pelaksanaannya, pada zawal atau habis zuhur hingga petang,
Tapi karena faktor keselamatan supaya tidak menumpuk manusia, kebijakan pemerintah bisa dialihkan pagi atau sehabis subuh. Itulah wajib haji yang ketiga, melontar jumrah Aqabah. Wajib haji yang keempat yaitu bermalam di Mina pada malam hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada saat mabit di Mina, para jamaah mengumpulkan 21 batu ataupun kerikil untuk dipakai melontar jumrah pada wajib haji yang kelima, yakni jumrah ula, wusta, dan Aqabah, masing-masing 7 buah batu pada tanggal berikut. Wajib haji yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Itulah serangkaian wajib haji. Larangan haji: potong kuku, berhias, donor darah, memakai parfum, berjima atau menikah atau menikahkan, mencukur rambut, mencabut gigi, berbohong atau kalimat kasar, bermaksiat kepada Allah, berburu binatang, memotong pohon, membunuh hewan apapun termasuk serangga, membawa senjata tajam, memakai kosmetik, memakai rambut kepala atau badan, memakai pakaian jahit, bercadar bagi perempuan, penutup kepala bagi laki-laki. Bagi yang melanggar hal tersebut wajib membayar dam atau denda, berpuasa 3 hari, memberi makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 mud dari bur gandum atau beras, menyembelih seekor kambing. Hikmah ibadah haji. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Marwah, Sumur Zam-Zam, Hajar Aswad, dan lainnya. Mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Dan yang terakhir, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Sekian pelajaran kita tentang ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Arigatou gozaimasu, sarange, kansahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.